secara judul menurut saya sudah bagus ya, Ridho ya. Akan tetapi kurang kurang tajam ya, maksudnya terlalu banyak pengulangan atau pembuatan kata ya dalam pembuatan judul deskripsi kan itu harus lebih singkat, padat, dan juga tentu menarik supaya kemudian orang tertarik membaca skripsi kita ini gitu. Ya, implementasi fungsi manajemen pengawasan pada mudabir dalam membentuk perilaku disiplin santri di pesantren. Studi kasus pada asrama Ibnu Mustafa Pondok Pesantren Al-Aziziyah Lombok Barat ya. Jadi misalnya bisa kita singkat sedikit ya, implementasi fungsi pengawasan oleh mudabir dalam membentuk disiplin santri di pesantren santri, kemudian nanti di bawahnya adalah studi kasus pada Pondok Pesantren Al-Aziziyah Lombok Barat. Jadi jangan kemudian juga ada asrama kan sudah termasuk bagian daripada pesantren kan. Jadi studi kasus pada Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Ini mungkin masukkan judul. Problematikanya apa, Ridho, dalam sempro ini? Ya, problematikanya, permasalahannya apa sehingga kemudian dibahas ini mengenai ketidakdisiplinan para santri. Kenapa? Memang ketidakdisiplinannya kenapa? Mungkin karena kurangnya fungsi pengawasan dari mudabir, karena juga masalah-masalahnya udah berbeda gitu dari zaman-zaman yang dulu, Pak. Enggak, kenapa yang dibahas ketidakdisiplinan itu? Apa? Menurut saya kedisiplinan itu penting, Pak, bagi santri. Karena sebagai santri kita harus disiplin, misalnya kayak disiplin ibadah, taat itu biar gampang diarahkan oleh mudabirnya. Oke. Menurut saya juga faktor santri yang paling penting itu adalah kedisiplinannya, Pak. Saya masuk ke latar belakang masalah. Ini latar belakang masalah, kita menjelaskan latar belakang masalah itu berdasarkan apa, Ridho? Berdasarkan fenomenanya. Berdasarkan variabel yang ada pada judul. Ini banyak nih. Ada mengenai implementasi, ada mengenai manajemen pengawasan, ada mengenai mudabir, ada tentu mengenai perilaku disiplin. Nah, maksud saya poin-poin ini yang kemudian harus kita jelaskan di dalam latar belakang masalah secara runut gitu. Mulai kemudian masuk pada pembahasan pentingnya disiplin santri di pesantren. Jadi yang disebutkan tadi bagaimana kemudian urgensi daripada disiplin ini untuk seorang santri dalam pesantren, ya kan? Nah, itu kemudian bisa dijelaskan. Kemudian juga peran dan tanggung jawab mudabirnya seperti apa, ya? Perannya apa, tugas-tugasnya apa, tanggung jawabnya mudabir apa, atau apa yang disebut dengan mudabir juga bisa sekilas dalam latar belakang masalah dijelaskan. Nah, kemudian juga diuraikan mengenai fenomena atau permasalahan santri yang ada pada pesantren itu apa kira-kira. Nah, terus juga mengenai kebutuhan akan implementasi pada fungsi pengawasan itu. Kenapa peran penting kemudian kita kaitkan pengawasan ini terhadap disiplin. Nah, baru nanti terakhir mengenai studi kasusnya, kenapa memilih pondok pesantren Al-Aziziyah, kenapa tidak Gontor, kenapa tidak, ini kan harus kita jelaskan secara ilmiah kenapa yang kemudian dipilihkan pondok ini dan tujuan penelitiannya apa. Nah, itu merupakan uraian latar belakang masalah yang bagus, Ridho, ya. Jadi
kata kunci dalam membuat latar belakang masalah adalah berdasarkan variabel yang ada pada judul ini. Kita cantumkan implementasi, maka kita bahas implementasi. Cantumkan disiplin, maka dibahas juga disiplin. Kita mencantumkan pesantren, maka kita bahas juga pesantren. Nah, begitu kira-kira ya. Dan juga secara ini masih sedikit nih, masih 2 lembar, artinya belum mencakup keseluruhan penjelasan pada variabel yang tadi itu. Ya, apa-apa yang kurang nanti silakan ditambahkan ya. Nah, identifikasi masalah ada 5 poin. Mudabir seringkali tidak mendapatkan pelatihan manajerial yang memadai dalam hal ini pengawasan. Ini dibahas tidak di dalam latar belakang masalah. Nah, kemudian keterbatasan sumber daya baik manusia maupun finansial dijelaskan tidak dalam latar belakang masalah. Oke. Kepemimpinan yang kurang efektif di kalangan mudabir dapat mempengaruhi motivasi santri untuk disiplin. Nah, artinya semua identifikasi, semua poin yang kita identifikasi ini kan masalah-masalah. Nah, harusnya sudah terjelaskan dalam latar belakang masalah supaya ada ketersambungan. Jangan kemudian ada gap nih, ente bahas apa di latar belakang masalah, kemudian yang dimunculkan beda yang ada di identifikasi masalah. Jadi poinnya adalah harus ada ketersambungan antara latar belakang dengan identifikasi. Kemudian juga pembatasan masalah sudah cukup baik, dan rumusan masalah juga sebenarnya sudah cukup baik. Bagaimana penerapan? Ente mau pakai kata penerapan atau mau pakai implementasi? Nah, harus secara redaksi juga harus ada ketersambungan. Nah, bagaimana implementasi fungsi manajemen pengawasan mudabir, bukan dari mudabir. Mudabir. Nah, ini kalau kita membuat rumusan masalah, untuk poin pertama harus merujuk pada judul dulu. Bagaimana implementasi fungsi pengawasan oleh mudabir dalam membentuk disiplin santri. Baru kemudian poin 2, poin 3. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kiranya mendukung pertanyaan pertama ini. Implementasi pertama, nah kira-kira apa pertanyaan yang menguatkan implementasi ini? Apa faktor pendukung dalam implementasi ini bisa? Nah, bagaimana kemudian efektivitas fungsi pengawasan juga bisa. Jadi pertanyaan pertama itu adalah pertanyaan umum atau besar, dan kedua yang ketiga adalah pertanyaan minor atau yang kiranya mendukung daripada pertanyaan pertama ya. Nah, rumusan masalah dengan tujuan penelitian juga harus memiliki ketersambungan ya. Artinya pertanyaan dalam rumusan masalah itu adalah yang menjadi tujuan kenapa kemudian penelitian ini dilakukan, untuk mengidentifikasi salah ya, untuk mengevaluasi salah, untuk menganalisa salah. Harusnya tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui penerapan fungsi, untuk bagaimana mengetahui efektivitas fungsi, dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi. Ya, harus ada ketersambungan antara rumusan dengan tujuan penelitian. Manfaat penelitian juga harus kemudian kita melihat pada panduan yang ada, apa saja manfaat yang harus kita cantumkan dalam skripsi. Paling tidak ada manfaat teoritis, manfaat praktis, dan ada manfaat kebijakan. Ada 3 poin itu yang harus kita uraikan ya. Teoritis, praktis, dan juga kebijakan. Nanti di panduan nanti silakan dilihat ya. Nah, juga secara penulisan citasinya harus Mendeley ya, Ridho ya. Ini belum Mendeley semua, Zotero, Mendeley itu harus. Kelihatan manual tidak rapi. Untuk kajian pustaka ada berapa poin? Ada 5 ya. Dari mana saja ini? Penelitiannya dari jurnal atau dari mana? Dari skripsi, dari mana? Dan ada juga dari website.
Nah, ini kan ada 5 poin ya. Paling tidak nanti tiga kajian pustaka itu dari skripsi, ya, 2 dari jurnal yang kiranya memiliki kesamaan dengan penelitian kita. Nanti setelah poin 5 mungkin satu paragraf yang kemudian menjadi statement pribadi yang menjelaskan bahwa setelah melakukan kajian pustaka peneliti belum menemukan penelitian yang sama dengan yang sedang kita bahas. Kajian pustaka tadi ya? Iya. Kajian pustaka tadi 3 jurnal 2 skripsi. 3 skripsi 2 jurnal, ya. Nah, untuk landasan teori juga harus merujuk pada variabel yang ada pada judul gitu. Kita membahas tentang implementasi, maka bahas tentang teori implementasi. Fungsi manajemen pengawasan berarti membahas tentang teori pengawasan. Nah, Mudabir dalam hal ini mungkin bisa kita jelaskan mengenai misalnya apa yang berkaitan dengan Mudabir, nanti teorinya silahkan cari ya. Dan juga tentang disiplin juga harus kita jelaskan. Paling tidak patokan kita membuat landasan teori adalah hal-hal yang ada pada judul tersebut ya. Nah, ini juga jangan pakai body note, Ridho. Ini semua body note nih. Maksudnya udah punya buku panduan tidak? Nah, kalau udah punya silahkan dibaca-baca itu. Kemudian yang terakhir adalah jenis. Jenis untuk poin A adalah jenis dan pendekatan. Ya, jenis dan pendekatan penelitian. Jenisnya apa dijelaskan, pendekatannya apa dijelaskan. Tempat dan waktu oke. Informan penelitian, informannya siapa saja ini? Nah, harus dijelaskan dalam hal ini itu berapa orang dan siapa saja, namanya siapa dan jabatannya apa ya. Kemudian teknik penentuan informan, menentukan kriteria informan, sampling, menentukan oke. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan juga dokumentasi keabsahan. Oke. Kalau misalnya penelitian kita belum mulai, buat informannya kita nulis namanya gimana ya Pak? Belum mulai. Belum mulai penelitiannya, kita belum turun ke lapangan ke pesantrennya. Untuk nama-nama informannya itu kan kita belum tahu Pak. Jangan akan Ya, maksudnya menjawab yang ini. Ya, paling tidak kan sebelum kita penelitian nih, paling tidak kan sudah ada pra penelitian, ya kan? Nah, kira-kira saya di mana nanti siapa, berapa orang, siapa yang harus saya teliti. Paling tidak, nah untuk informasi awal seperti ini tidak masalah. Tapi nanti di saat sudah berjalan bimbingan dan juga nanti sidang, nanti harus kemudian melengkapi itu semua. Gitu. Tapi memang idealnya harus sudah ada pra penelitian dulu sebelum kemudian masuk pada ini gitu. Artinya lebih lengkap tentu ya, lebih baik gitu, karena kan akan mempercepat penelitian kita. Kenapa kemudian ada pra, supaya kemudian penelitian kita lebih cepat lagi gitu. Nah, usahakan di terakhir nih di metodologi penelitian, usahakan di setiap bab ini penerapannya dengan judul seperti apa gitu. Jangan hanya kemudian menjelaskan definisi saya tekniknya ini, reduksi ini, kemudian tidak menjelaskan bagaimana penerapannya terhadap judul ini. Begitupun dengan keabsahan data, begitupun dengan teknik pengumpulan data. Wawancara siapa, observasinya seperti apa, dan dokumentasi seperti apa. Ya, paling tidak itu Ridho ya sebagai masukan.
silakan nanti di